Tidak. Tapi yang pasti, setiap orang pasti saja ada kekecewaannya. Nah, untuk kita, apa gunanya kita berdoa? Apa gunanya kita ikut misa? Apa gunanya kita beriman? Supaya bisa mengubah kekecewaan itu menjadi kemewahan. Nah, inilah yang bagaimana mengubah kekecewaan itu menjadi kemewahan. Nah, inilah yang coba kita maknai dari dua bacaan suci untuk memaknai kehadiran kita dalam misa. Sekalipun ia kaya, agar kalian menjadi kaya berkat kemiskinannya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Mendengar itu gemparlah para murid dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kalian yang mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bagaimana mengubah kekecewaan itu menjadi kemewahan. Nah, inilah yang coba kita maknai dari dua bacaan suci untuk memaknai kehadiran kita dalam misa sore hari ini. Frater, saudara-saudari terkasih, siapa yang tidak pernah kecewa dalam hidup? Pasti semua kecewa. Bahkan satu hari itu bisa beberapa kali kecewa. Kalau Mama Yosef satu hari kecewa berapa kali? Bisa didata? Tidak. Tapi yang pasti, setiap orang pasti saja ada kekecewaannya. Nah, untuk kita, apa gunanya kita berdoa? Apa gunanya kita ikut misa? Apa gunanya kita beriman? Supaya bisa mengubah kekecewaan itu menjadi kemewahan. Nah, inilah yang kita maknai dari Gideon. Gideon dalam bacaan pertama itu, dia akan pergi bersembunyi itu di tempat pengirikan anggur karena dia sudah kecewa dengan Tuhan yang katanya penyelamat umat Israel dari kakek nenek moyang mereka. Tapi faktanya mereka dijajah oleh orang Midian. Maka dia kecewa sebenarnya dengan Tuhan. Dalam sebuah dialog tadi kita menemukan ketika malaikat bilang dia mau dipakai untuk menyelamatkan bangsanya, dia bilang apa? Masa bisa begitu? Tuhan kan sudah tidak peduli sama kami. Makanya kami dijajah oleh orang Midian. Jadi dia kecewa. Tapi kemudian malaikat meyakinkan dia bahwa nanti Tuhan akan pakai dia untuk menyelamatkan. Dan dalam kisah yang telah kita dengar, dalam dialog selanjutnya,
Gideon meminta bukti kalau betul itu Tuhan mau pakai, tunggu. Dan dia siapkan persembahan dan dipersembahkan. Cerita terakhirnya tadi kan, akhirnya malaikat itu menikmati persembahan itu dan kemudian ia dipakai sebagai alat di tangan Tuhan. Tuhan bilang, kau akan menyelamatkan bangsamu dan aku akan menyertai engkau. Nah, kita kan datang doa di ruang adorasi ini menurut saya biasanya orang datang karena kecewa, sakit hati, galau, gabut. Saya rasa jarang orang datang mau doa di tempat adorasi ini kalau dia lagi bahagia dan sukses. Karena orang selalu menganggap ini tempat menumpahkan unek-unek, kekecewaan, karena sudah tidak bisa diungkapkan di tempat atau kepada orang lain, caranya ke ruang adorasi. Jadi sebagian besar orang datang karena itu, tapi coba sesekali datang karena bergembira. Karena kita bersyukur, karena kita bersuka cita, kita datang. Itu yang membuat kita menemukan sesuatu. Sudahlah, kalau kita pun datang karena kecewa, bagaimana mengubah kekecewaan itu menjadi rahmat dan kemewahan? Nah, inilah yang kita dapat maknai dari Gideon. Yang pasti Tuhan mengirimkan malaikat ketika kita datang ke sini. Jangankan mengirim, setiap kita kan punya malaikat pelindung. Seringkali saya bilang, pernah nggak kita dalam sehari minta doa kepada malaikat pelindung itu? Kalau saya pagi sore, bangun pagi, saya minta doa di malaikat pelindung malam sebelum tidur juga. Itu doa yang menunjukkan bahwa kita itu tidak dibiarkan sendiri berjalan. Tuhan itu akan menuntun kita lewat malaikat pelindung kita, berjalan di belakang, berjalan di depan, berjalan bersamaan. Bahkan Tuhan itu menyuruh dia untuk kalau ada sesuatu yang membahayakan kita, dia belokkan kita ke arah yang lain. Itu tugasnya malaikat. Maka kalau kita selalu jalan dengan malaikat Tuhan, sebenarnya aman dan nyaman saja. Kita pergi juga ada malaikat Rafael. Kita hadapi ketemu setan juga ada malaikat Mikael, kan? Kita galau dan gabut juga ada malaikat Gabriel. Dulu saya bilang, kenapa penting doa Angelus setiap 6 jam? Itu adalah doa malaikat Tuhan, di mana malaikat Tuhan membawa kabar gembira kepada Maria. Jadi setiap 6 jam itu Tuhan itu beri kita kabar gembira. Tapi mana orang peduli? Jam 6, Angelus enggak? Jam 12, Angelus enggak? Jam 6 sore, Angelus enggak? Padahal itu doa untuk menunjukkan kita tidak bekerja dan berjuang sendiri, selalu Tuhan kirim malaikat. Nah, kita kembali ke, kita datang ke sini, percaya enggak kalau kita akan bertemu Tuhan, kalau Tuhan akan mengirimkan malaikat? Pasti, kalau kita datang dengan kekecewaan dan harapan bahwa Tuhan itu memang mau mendengar kita, tahu kecewa kita dan bahwa Tuhan akan mengubah kekecewaan itu jadi rahmat, itu yang membuat kita berguna datang ke sini. Itu dari satu sisi. Segi yang lain, seringkali orang bilang, ngapain ke ruang doa, ngapain pergi misa, jam 3 kayak gini kan enak tidur dan istirahat. Tapi coba kita memaknai dari sisi ketika Petrus pun pernah kecewa dengan Yesus dalam Injil. Ketika dia bilang apa? Kalau sudah setengah mati begini, sibuk di kerajaan Allah, apa gunanya kita ikut? Kita tinggalkan segala sesuatu. Kita kan datang ke sini tinggalkan suami, tinggalkan anak-anak, tinggalkan pekerjaan. Jadi orang tertentu, apalagi jam-jam 2-3 mungkin banyak orang belanja, dia rasa rugi kalau datang ke sini kan. Tapi apakah memang itu menjadi sebuah kerugian kalau kita betul datang? Saya rasa tidak. Petrus juga mengalami kekecewaan dengan Yesus. Makanya dia komplain. Jadi kalau setengah mati begitu kerajaan Allah ini Tuhan, terus kami ini untuk apa ikut kau? Apa jawab Yesus? Petrus, tenang saja Petrus. Siapa saja yang meninggalkan istri, anak, dan apapun di rumah dan waktu hanya karena mau mengikuti aku, ia akan dapat 100 kali lipat. Jadi pengorbanan kita untuk datang berdoa bukan tidak dibalas oleh Tuhan. Tuhan pasti balas. Nah, kita datang doa, memang kita datang pribadi. Tapi percayakah kita bahwa Tuhan mau pakai kita di tangannya? Supaya kita tetap semangat datang doa pribadi, maka kalau datang berdoa, jangan hanya berdoa tentang kepentingan pribadi. Kita juga berdoa untuk orang yang tidak banyak berdoa. Seperti yang sering saya bilang, saya kalau berdoa juga ingat betul pesan bapak saya. Kalau kamu berdoa, dan itu dia buat kalau kita doa rosario di rumah dengan keluarga, lebih banyak doa untuk orang daripada doa untuk keluarga sendiri. Dan dia bilang apa? Tidak usah rasa rugi kita doa untuk orang. Karena Tuhan tahu ketika kita berdoa untuk orang,
kita sedang berdoa untuk diri kita sendiri. Dan yang paling penting, dengan kita mendoakan orang, Tuhan itu pakai kita menjadi alat di tangannya untuk menyelamatkan orang lain seperti di Gideon ini. Dan kalau Tuhan pakai kita untuk menyelamatkan orang, membantu orang yang kurang berdoa, maka jangan berpikir tidak ada upah. Itu kan kita sudah jadi alat di tangan Tuhan. Nanti Tuhan kasih upah. Nah, misalnya saya tanya ya Bapak, Ibu-ibu, karena sudah sering datang doa atau misa harian, misa jam 3 begini, kalau tidak dapat sesuatu tidak mungkin ketagihan datang kan? Dan kita dapat sesuatu itu orang selalu berpikir dalam bentuk materi dan hal-hal duniawi. Bukan. Kebahagiaan hidup itu jauh lebih penting dan itu tidak bisa dibayar dengan materi dan uang. Dan kita datang misa, datang doa itu tujuannya supaya ada sukacita dan kebahagiaan dalam hidup di tengah pelbagai macam bentuk hal yang membuat kita galau dan gabut. Nah, dalam Injil kan Yesus bilang begini, susah itu orang kaya masuk kerajaan surga. Nah, pertanyaannya orang kaya seperti apa yang susah? Karena logika dari kata-kata ini berarti orang miskin gampang masuk surga. Lagi bertanya, emang miskin seperti apa? Jadi ini orang kaya yang dimaksudkan Yesus dalam Injil hari ini itu ada kaitan dengan orang muda kaya kemarin dalam bacaan Injil. Ketika dia bilang begini, Guru, perbuatan baik apa yang bisa dilakukan untuk masuk kerajaan Allah dan memperoleh hidup kekal? Yesus bilang apa? Turutilah perintah Allah. Jangan bersinah, jangan membunuh, jangan macam-macam tuh. Dia bilang, saya sudah buat semua itu. Lalu Yesus bilang, ya sudah, kalau itu sudah buat semua, oke. Tapi bagaimana supaya sempurna? Tapi kalau kamu mau sempurna, jualah segala harta milikmu, lalu mengikuti aku. Dia bilang, aduh, itu yang buat dia kecewa. Akhirnya, dia kecewa ketemu Yesus. Karena apa? Hanya karena ketemu Yesus, disuruh jual kekayaannya. Itu kan yang buat orang kaya tidak mau ke gereja kan? Takut diperas sama Tuhan kali. Takut diperas sama gereja. Tapi yang dimaksudkan Yesus itu gini, bukan soal kekayaan. Hati yang terpikat dan terpaut pada apa? Bahwa kita punya kekayaan itu kan wajar kalau kita bekerja. Tapi kemudian setelah kita kaya, jangan menggantungkan hidup pada kekayaan. Itu cumanlah sarana untuk kita makin dekat dengan Tuhan. Hati kita tetap terarah dan terpaut pada Tuhan dan menyadari bahwa segala macam bentuk kekayaan itu adalah anugerah Allah untuk kita syukurin. Yang jadi masalah setelah orang kaya lupa Tuhannya dan kekayaannya jadi Tuhan. Sehingga apa? Dia mendewakan kekayaan. Demi mengejar kekayaan yang sudah banyak, tidak datang ke gereja, tidak berdoa, tidak ikut doa di keluarga, tidak doa di KBG, tidak ikut di lingkungan, tidak ikut KOR. Kenapa? Takut rugi. Nah, Bapak Ibu, lagi-lagi saya rasa bukan hoax dan bukan bohong ketika Yesus dalam Injil bilang kepada Petrus, Petrus, apa yang kau tinggalkan demi kerajaan Allah, itu akan mendapat 100 kali lipat. Ini kata-kata Tuhan dan itu bukan kebohongan. Nah, kami yang jadi imam seperti ini mengalami betul. Tinggalkan orang tua, tinggalkan orang yang kita kasih, tinggalkan kenyamanan di rumah, tinggalkan kenyamanan pribadi untuk masuk di tempat yang belum tentu orang terima kita, belum tentu orang hargai kita, tapi kita rela menerima semua itu. Dan Tuhan tidak menutup mata. Tuhan akan membalas 100 kali lipat dari pengorbanan yang kita berikan untuk Tuhan. Jadi saya ajak kita supaya teruslah datang berdoa, terus datang misa, teruslah terlibat di gereja. Jangan kita datang karena opini publik, karena penilaian orang, karena kadang-kadang orang tidak objektif menilai kita. Yang tahu adalah Tuhan. Tetap beri hati, tetap buka hati. Prinsipnya, saya melakukan kebaikan karena dengan cara ini saya mau mengambil bagian dalam karya keselamatan Allah. Itu pasti Tuhan balas, itu pasti Tuhan upahi. Dan bahkan 100 kali lipat dari yang pernah kita bayangkan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.